Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab. Sebentar kita akan merenungkan tema-tema yang sudah pasti akan membangun saudara dan akan membawa berkat bagi saudara. Baik, sebelum itu mari kita menyembah Tuhan sebentar dan kita berdoa. Satu pujian, jadikan aku indah di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Biarlah sepanjang hidup kami boleh taat dan setia. Amin. Karena kami percaya hanya dengan taat dan setia, maka karya-karya-Mu menjadikan kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Beberapa menit ke depan yang Kau berikan kepada kami, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami dan saudara-saudara kami yang mendengar yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, setiap pemberitaan firman-Mu akan mendatangkan kehidupan di dalam hidup kami yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi, hari ini ada satu tema yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita melangkah masuk tahun 2021 dengan langkah yang kuat, yang teguh, dan penuh percaya diri. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena roh Tuhan yang menopang kita. Saya percaya Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu untuk masa depanmu, yaitu masa depan yang rancangan damai sejahtera dan penuh kebahagiaan. Melangkah pasti di tahun ini, di tahun yang penuh dengan kegelapan, di tahun yang penuh dengan kekhawatiran, itu adalah keinginan Tuhan. Karena kita harus tampil beda, karena Tuhan menginginkan agar ketika dunia ini penuh dengan goncangan, dunia penuh contoh, dunia perlu contoh, kitalah yang menjadi contoh itu. Menghadapi tantangan-tantangan
Akankah ada perubahan di tahun ini dan sebagainya? Karena itu saya percaya Tuhan akan menyertai kita dalam pemberitaan firman ini. Nah, kita mulai dengan Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Bagaimana kita melihat keraguan-raguan Musa menghadapi sesuatu yang juga baru bagi dia, ya. Ayat yang pertama, bagaimana jika Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Hope yang saya kasihi, Musa mengalami hal yang sama, mungkin seperti yang kita alami juga awal tahun ini. Keraguan-raguan begitu banyak memasuki tahun ini. Kapan pandemi ini berakhir? Bagaimana krisis ekonomi kita? Bagaimana kita melalui masa-masa yang sulit ini? Akankah kita berkekurangan atau akankah kita berkecukupan? Ya, karena itu, saudara, yang pertama saya ingin ingatkan kepada saudara bahwa untuk menentukan apakah tahun ini tahun yang penuh keraguan atau tidak, yang menentukan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Apakah kita mau masuk dengan kepastian atau keraguan-raguan, italah yang menentukannya, ya. Dan saya memberi contoh Abraham. Abraham dia juga melewati panggilan yang betul-betul dia tidak tahu. Sama sekali gelap bagi dia, merupakan misteri, rahasia. Ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, tetapi dia begitu yakin karena dia mempunyai satu visi yang sungguh-sungguh, yang dia mengerti bahwa visi itu adalah yang terdapat di dalam hatinya menghadapi tantangan-tantangan ini. Oleh karena itu yang pertama, saudara, kalau saudara mau melangkah dengan pasti di tahun 2021 ini adalah tentang pandangan kita, persepsi kita, to see, cara kita melihat seberapa jauh. Dalam Matius 6 dikatakan, jika matamu yang adalah pelita itu gelap, alangkah gelapnya kegelapan itu. Sekarang zaman yang gelap, saudara. Ya, pandemi di mana-mana, krisis di mana-mana. Tuhan meminta agar mata rohani kita menjadi terang, agar mata rohani kita celik. Kita mempunyai cara pandang yang berbeda, ya. Cara pandang yang bisa meneduhkan hati kita. Satu hari murid-murid menyeberang Danau Galilea. Tuhan yang memerintah. Bahkan Tuhan sendiri ada di perahu itu. Tetapi lihatlah, ketika badai topan datang, ya, murid-murid begitu ketakutan. Karena visinya yang dia lihat, cara pandangnya adalah ombak yang begitu tinggi. Cara pandangnya angin yang begitu keras, angin yang begitu keras. Itu yang menyebabkan murid-murid menjadi lemah, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Ketika mereka menengok Yesus, Yesus ternyata sedang tertidur, begitu tenang, begitu damai. Seharusnya murid-murid belajar di sana. Bagaimana Yesus memandang situasi itu dengan tidur, dengan tenang. Artinya bukan masa bodoh, bukan tidak peduli. Tetapi Yesus sedang mengajarkan di tengah angin ribut badai, karena cara pandang Yesus beda, maka damai sejahtera itu tetap terpelihara. Nah, murid-murid mulai panik ketakutan. Padahal Tuhan sendiri yang berjanji, yang memerintahkan untuk menyeberang, ya. Mereka berteriak, Tuhan, Engkau tidur terus? Apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa semua? Seandainya saja murid-murid bisa memandang dengan cara Tuhan Yesus memandang, pasti kata-kata ini tidak keluar. Saudara, 2021, badai besar ini datang, ya. Percayalah, Yesus tidak tinggalkan saudara. Sebab kita percaya badai ini diizinkan Tuhan. COVID-19 ini diizinkan Tuhan. Persoalannya, mampukah engkau memandang dengan cara Dia memandang? Bisakah engkau melihat dengan cara Dia melihat? Ya, mampukah engkau memandang bahwa Dia memelihara hidupmu, akan menjaga kesehatanmu,
akan melihat dan akan menolong bisnismu. Mampukah engkau melihat itu? Ya. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dikatakan visi mimpi akan diberikan kepada anak-anak muda dan orang-orang tua. Ini berbicara tentang masa depan. Kalau Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus itu berbicara tentang masa depan. Tanda sesuatu yang akan dilalui dan bisa dilalui dengan baik kalau persiapan kita baik. Bisakah engkau memandang saat ini ke depan tentang pernikahanmu, tentang grand design bisnismu? Bisakah engkau mendesain satu hal yang baik, yang indah, yang enak didengar? Ya. Orang yang hanya melihat masa lalu, dia memandang kematian, dia memandang kegagalan. Tetapi orang yang melihat masa depan, dia akan mendapatkan masa depan itu. Tanda-tanda kehidupan tidak ada di masa lalu. Tanda-tanda kehidupan ada di masa depan. Ada kehidupan dalam sebuah komunitas, baik itu keluargamu, baik itu hubunganmu di kantor, baik itu hubunganmu di gereja. Ketika engkau merancangkan dan melihat dengan mata rohani tentang satu komunitas yang baik, maka Tuhan akan menolong. Sebab ada pepatah berkata, you are what did you see? Engkau adalah apa yang engkau lihat. Saudara, Nabi Nuh juga sebagai contoh. Dia juga belum pernah mengajak binatang begitu banyak masuk dalam bahteranya. Bagaimana cara nanti memberi makannya, bagaimana cara menjaga kebersihannya dan sebagainya, ya. Tetapi Nabi Nuh membayangkan dari kehidupannya. Nabi Nuh memandang dengan mata imannya sebelum dia melakukan sesuatu dalam mata jasmaninya. Kalau engkau mau masuk 2021 dengan kepastian, dengan satu tekad bahwa keraguan-raguan ini harus dihilangkan, maka engkau harus menggunakan mata rohanimu, saudara. Jangan izinkan keberadaan saudara situasi yang sulit ini sehingga saudara tidak melihat kebaikan Tuhan, pengharapan Tuhan, dan masa depan Tuhan. Jangan izinkan kekecewaan dan fakta yang ada mengubur pengharapan saudara di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau yang pertama tadi cara pandangmu, yang kedua yaitu cara bertindakmu, meresponi. Tuhan mau kita melangkah, Tuhan mau kita bertindak. Tuhan selalu menyediakan karya-karyanya untuk kita ikut bermitra dengan Dia. Tuhan tidak pernah bekerja sendiri. Dia selalu meninggalkan space untuk kita bertindak. Dia selalu meninggalkan ruangan agar manusia bisa sepadan dan sepikiran dengan Dia. Yusuf contohnya. Yusuf menyiapkan diri. Dia perlu bertindak. Apakah Tuhan tidak bisa mengerjakan semua untuk Mesir? Bisa. Tetapi Tuhan mengizinkan kelaparan itu terjadi supaya Yusuf bisa berfungsi dan Yusuf bertindak di sana, ya. Dan Yusuf melakukan kehendak Tuhan di sana. Abraham contohnya, sudah 99 tahun lalu dikatakan dia akan punya anak. Mereka tertawa, tidak percaya. Tetapi Tuhan meninggalkan space untuk Abraham sehingga ketika dia bertindak bersama istrinya, anak perjanjian itu lahir. Tanpa tindakan, semua itu mati. Seperti Yakobus 2 ayat 20 katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, walaupun kita mampu melihat visi kita baik, tetapi kalau kita tidak bertindak, maka kita tidak mengembangkan visi itu, maka itu sama saja dengan tidak berbuat apa-apa. Di dalam Matius 25, satu contoh yang bagus, satu contoh yang baik. Bagaimana talenta itu, ya, dikembangkan. Talenta itu akhirnya Tuhan minta untuk dikembangkan. Ada orang yang mendapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tetapi yang 1 talenta ini tidak mau mengembangkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan modalnya terlalu sedikit. Tuhan tidak adil, bos ini tidak adil, ternyata aku nggak dikasih, aku cuma dikasih sedikit saja. Tetapi ketika Tuhan itu datang, yang 5 dipuja, yang 2 juga dipuji. Tetapi yang 1 talenta ini Tuhan begitu marah. Kenapa?
lebih marah dari orang-orang apapun, bahkan orang berzina pun tidak sampai dimarah Tuhan sampai begini. Tetapi orang yang tidak mengembangkan talenta, Tuhan bilang ambil talenta yang satu itu, kasih kepada yang 10. Lalu ikat orang ini hamba yang jahat, hamba yang malas, lempar ke dalam ratap tangis dan kertak gigi. Kenapa Tuhan bisa begitu marah soal talenta? Ternyata Tuhan ingin kembangkan apa saja yang Tuhan sudah beri. Tuhan ingin kita punya bagian di sana. Itulah indahnya Tuhan kita. Karena itu, jangan engkau berpikir apa yang ada padamu itu sekarang kecil. Aku gak punya apa-apa. Aku gak punya modal. Papaku gak bisa kasih warisan dan sebagainya. Dengar, Musa ditanya, apa yang ada padamu? Tongkat. Tongkat itu kau kembangkan. Dan akhirnya tongkat itu bisa mengalami mujizat. Kenapa? Karena Tuhan memang ingin mengajak Musa bermitra. Sekarang kondisimu apa, saudara? Mungkin kau berkata kau nggak punya apa-apa. Bahkan untuk hari esok pun, makan minummu pun sulit atau terancam. Percayalah, hari ini, malam ini Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Kembangkan itu. Jangan karena kita merasa tidak punya apa-apa, lalu kita jadi pemalas, kita jadi tidur, kita jadi tanda kutip ngambek sama Tuhan. Ya Tuhan gak kasih modal, ya sudahlah aku ngambek saja. Hati-hati saudara, ketika Tuhan datang nanti, hidupmu itu adalah modal, nafasmu itu adalah modal. Karena itu engkau perlu bertindak. Bertindak didahului dengan merencanakan, dengan planning, lalu kemudian melakukannya dengan actuating, memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja bersama-sama. Juga kita percaya akan proses yang Tuhan inginkan, sehingga dalam bertindak itu kita juga mengandalkan dan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, bagaimana kita memasuki 2021 dengan mantap. Yang ketiga, yang pertama tadi, kalau kita punya mata rohani sendiri, celik, kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat bagaimana Tuhan Yesus memandang sebuah masalah. Itulah cara kita memandang masalah hari ini. Yang kedua, kita bertindak karena Tuhan menginginkan kita berkembang dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Dan yang ketiga, ini adalah sesuatu yang konsisten, sesuatu yang sungguh-sungguh yang harus kita jalani. Dalam Ulangan 5 ayat 32 dan 33 dikatakan orang yang sungguh-sungguh setia, maka dia akan menyelesaikan apa yang dia alami. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dan 6 ada perumpamaan tentang prajurit, olahragawan dan petani. Kegigihan, kekokohan digambarkan dari 3 tokoh ini. Seorang prajurit, dia harus dengan gigih melaksanakan apa yang menjadi perintah komandannya. Seorang olahragawan, dia harus mati-matian berjuang di arena agar dia bisa memenangkan pertandingan. Seorang petani, dia harus konsisten, dia harus tekun, dia harus gigih agar dia bisa menuai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini buanglah segala bentuk menyerah, putus asa dan kecewa. Komitmenlah, persistenlah, dan gantilah dengan kekuatan yang baru. Caranya, mata rohani saudara harus celik. Saudara harus mulai bertindak, jangan tunda sampai besok. Bertindak, ya. Dan yang ketiga, konsisten. Sebab Yakobus katakan setiap ujian, proses akan menghasilkan ketekunan. Ingat, Tuhan mementingkan proses daripada hasil. Kalau kita menjadi seorang yang kaya, tapi hasilnya, prosesnya dari perbuatan tidak baik, menyelundup, menggelapkan barang orang, maka Tuhan tidak menghargai itu. Tetapi proses yang benar, proses sungguh-sungguh mengikut jalan Tuhan. Kalau kita belum jadi seperti yang Tuhan minta, maka Tuhan yang akan sempurnakan. Selamat memasuki 2021. Ingat, ya, 3 langkah kalau mau mantap memasuki tahun yang kelihatannya gelap ini. 1, mata rohanimu terbuka. Cara pandangmu harus cara pandang Tuhan. Sekali lagi, Matius 6 katakan apa? Sekarang zamannya gelap. Kalau mata rohanimu tertidur, tutup, alangkah gelapnya keadaan itu. Matius 6 katakan, mata adalah pelita tubuh. Jadi di luar sudah gelap, jangan mata rohani kita ikut-ikutan gelap. Oke? Yang kedua, bertindak.
Sebab Tuhan mau kita jadi mitra. Tuhan mau kita mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Dan yang ketiga, lakukan itu dengan konsisten, setia, dan tekun. Sebab pencobaan yang kita alami harusnya mendatangkan ketekunan, bukan mendatangkan putus asa dan kekecewaan. Selamat memasuki tahun yang penuh tantangan ini. Percaya ketika penyertaan Tuhan datang, kita akan tiba di seberang seperti murid-murid yang menyeberang Danau Galilea, mengalahkan badai, topan, dan angin ribut. Bersama Yesus, kita pasti menang. Maju terus dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Begitu khawatir dan cemas kami memasuki tahun yang baru ini. Tahun 2020 kami sudah banyak menemui kegagalan, persoalan, dan juga berbagai macam masalah. Lalu kami harus masuk dalam tahun yang baru, yang penuh juga dengan tantangan ini. Tetapi hari ini Engkau meneguhkan kami. Engkau menginginkan kami punya mata rohani yang celik. Engkau menginginkan kami bertindak dan berkembang dengan talenta kami. Kami tidak boleh malas dan putus asa. Dan yang ketiga, Engkau ingin kami mempunyai integritas, ketekunan, konsisten. Tolong Tuhan, kami melakukan ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, kami mau seperti Musa, tunduk dan taat kepadamu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mulai Tuhan bernubuat untuk rumah tangga kami. Akan ada pemulihan-pemulihan, akan ada perdamaian-perdamaian. Kami mulai bernubuat kepada bisnis kami. Akan ada pertolongan-pertolongan Tuhan ketika mata rohani bergerak, ketika visi kami bergerak, ketika tindakan kami sesuai firman Tuhan dengan konsisten. Kami terus berdoa, maka Tuhan menolong bisnis dan pekerjaan kami. Demikian juga berbagai macam masalah hubungan kami satu dengan yang lain, dengan istri, dengan kekasih, dengan orang tua, dengan saudara dan yang lainnya. Tuhan yang menentukan masa depan kami dan hubungan kami. Demikian juga Tuhan dalam pelayanan kami, Tuhan sertai. Kami juga berdoa untuk masalah ekonomi kami, krisis yang berkepanjangan. Banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan Tuhan, masih belum bekerja sampai saat ini Tuhan. Bahkan ada di antara kami Tuhan yang begitu kesulitan melalui hari demi hari dalam tahun yang penuh tantangan ini. Kami percaya Tuhan, semua proses ini menghasilkan ketekunan bagi kami, menghasilkan kekuatan bagi kami, bukan menghasilkan kecewa dan putus asa. Karena itu kami declare sekarang, kami akan tekun, setia dan taat, bukan kecewa, patah semangat, lalu terhilang. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri meneguhkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang dalam berjalan buntu, Tuhan buka jalan bagi kami. Kami terima firman-Mu, kami terima lawatan-Mu malam ini, melalui khotbah dan renungan yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai saudara dan mulai praktikkan firman Tuhan. Pakai mata rohani saudara. Bertindak, kembangkan apa yang ada. Dimulai dari hal yang kecil-kecil. Dan yang ketiga, konsisten, teguh, setia dan taat. Selamat mempraktikkan firman Tuhan. Buka lembaran yang baru 2021, tahun yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah ini dengan juga membawa persembahan yang terbaik bagi gereja kita dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Ada nomor-nomor rekening yang ada. Dan kita akan berjumpa kembali dalam acara doa pagi hari Sabtu. Dan ingat, setiap pagi kita ada morning blessing jam 5 pagi bersama Gembala Rayon. Merupakan satu hal yang sangat memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati, dan saya berharap poin-poin penting ini bisa menolong saudara memasuki tahun yang baru. Yang tahun ini dikatakan penuh misteri, berat dan sebagainya. Tetapi bagi kita anak Tuhan, kita mempunyai tuntunan yang jelas. Karena guru kita, Tuhan kita berjalan di depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam. Shalom.